kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan tentang sifat dan pembuatan koloid. Sifat koloid ada 7, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi koloid, koloid pelindung, dialisis, dan elektroforesis. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ini ditentukan oleh John Tyndall 1820 sampai 1893, seorang ahli fisika Inggris, sehingga sifat itu disebut efek Tyndall. Di sisi lain, efek Tyndall juga memiliki makna, yaitu efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown juga merupakan gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus, tetapi tidak menentu, atau gerak acak atau tidak beraturan. Bila koloid diamati di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Adsorpsi harus dibedakan dengan absorpsi, yang artinya penyerapan yang terjadi di dalam suatu partikel. Yang keempat, koagulasi koloid. Koagulasi dapat dimaknai sebagai penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi dapat dimaknai bahwa zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi ini dengan mudah dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan. 5. Koloid pelindung. Koloid pelindung ialah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. 6. Dialisis. Dialisis adalah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu dengan cara mengalirkan cairan yang tercampur dengan koloid melalui membran semipermeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Membran semipermeabel ini dapat dilewati cairan tetapi tidak dapat dilewati koloid, sehingga koloid dan cairan akan terpisah. 7. Elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah pembuatan koloid. Pembuatan koloid terdiri dari dua, yaitu dispersi dan kondensasi. Yang pertama, dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan ini terdiri dari 4 cara, yaitu cara mekanik, Bussur-Braidik, peptidasi, dan homogenisasi. Cara mekanik sistem ini dibuat dengan cara pemrosesan dan penggilingan, bisa juga dilakukan lewat pengadukan dan pengocokan. B. Cara Bussur-Braidik dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen ini pada kedua ujung elektroda. C. Cara peptidasi adalah proses pengoda yang dapat menjadi sel koloid dengan mengocoknya menggunakan membius pendestruktif dengan sedikit elektrolit. D. Cara homogenisasi adalah pembuatan koloid dengan cara homogenisasi menggunakan alat atau mesin homogenisasi, contohnya pada pembuatan susu. Pembuatan yang kedua adalah kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia. Yang pertama seperti reaksi substitusi, yaitu terjadi karena adanya pertukaran ion dalam zat-zat reaksinya. Yang kedua, reaksi hidrolisis, yaitu reaksi antara zat-zat reaksi dengan air. Ini digunakan dalam pembuatan sol FeOH3. Yang ketiga adalah reaksi redox, reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Biasa digunakan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Yang keempat adalah reaksi dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Digunakan untuk menurunkan kelarutan suatu zat larut dengan cara mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semua larut menjadi
Berukuran koloid biasanya digunakan dalam pembuatan koloid AS2, S3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun.